Dakwah itu fardu kifayah. Asal sudah ada tokoh-tokohnya, yang lain sudah terwakili. Maka yang lain kalau diam-diam pun tidak jadi masalah. Sebelum kita menjadi politisi, kita itu adalah... Nah ini kayak mana Ustaz? Maksudnya belajar agama lewat internet, dengan menghadiri langsung itu apa positif negatifnya itu Ustaz? Kira-kira. Eits, subscribe dulu. Beliau latar belakangnya ini dari pesantren di Ruhul Islam Anak Bangsa Ustaz ya. Tamat tahun, boleh tahu Ustaz? Dulu MTS di Darul Ulum, tahun 2008 tamat. Kemudian 2011 tamat di Ruhul Islam Anak Bangsa. Jurusan keagamaan. Keagamaan. Memang dah di agama ya. Memang sudah Allah persiapkan lewat agama itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Pejuang-pejuang fisabilillah ini ya. Kemudian ya yang nggak kalah apa istilahnya penting untuk kita ketahui ya, setelah beliau di Ruhul Islam Anak Bangsa kemudian mendalami lagi agamanya di Timur Tengah, tepatnya di Casablanca, negeri Casablanca. Ya, di negeri matahari terbenam. Matahari terbenam. Di negeri Maghribi, kerajaan Maroko. Maroko. Alhamdulillah selesai S1 di sana tahun 2014, selesai S2 alhamdulillah. Jurusannya Dirasat Islamiyah. Dirasat Islamiyah memang kalau Dirasat Islamiyah ini kita pelajari berbagai disiplin macam ilmu yang berkenaan dengan studi Islam, sampai falsafahnya, kemudian sampai ke sastra Arab di timur dan di barat Islam, kemudian fikih, dan tapi alhamdulillah di penghujung daripada perkuliahan kami ambil konsentrasi fikih dan usul fikih, dan kemudian S2 kami ambil jurusan fikih nawazil, namanya fikih nawazil ini fikih kontemporer. Jadi kajian-kajiannya kontemporer. Jadi ada klasik, ada kontemporer, tapi lebih fokus di kontemporer. Alhamdulillah. Ya lebih concernnya di fikih medis. Alhamdulillah. Fikih medis, jadi spesifik lagi ya. Tapi kayaknya perlu gitu Ustaz ya. Jadi kita ketika belajar itu dalam apalagi di Rosah Islamiyah ya, kita belajar agama itu kan banyak akidah, tauhid, fikih, dan fikih kan ada fikih, ibadah, munakahat lain-lain. Betul. Sampai fikih dakwah pun kita pelajari. Itu. Berarti perlulah spesifikasi itu sana. Perlu sangat perlu untuk dunia. Karena memang kita ketika belajar itu seperti kerucut. Jadi ketika ke atas itu makin fokus kepada satu perkara yang perlu dipelajari dan dikuasai sebagai spesifikasi ya. Artinya itulah sebagai ya kita yang sadar nih bahwasanya dakwah itu kan ya memberi, berarti kita kan harus punya dulu nih ilmunya, betul kan? Makanya nih beliau nih sudah dari pesantren tentunya, kemudian belajar agamanya juga di Maroko, berarti ya secara ya otoritasnya itu ya sudah ada lah ya. Amin. Insyaallah ya. Dan insyaallah. Ini sedang melanjut doktor juga. Ini udah buka kartu. Doa juga dari netizen. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Sekarang sedang melanjutkan studi doktoral di pasca sarjana UIN Araniri. Insyaallah. Di jurusan fikih modern. Fikih modern memang spesifik di fikih itu ya. Masya Allah ya, menarik sekali ya. Kalau saya untuk sampai Timur Tengah ini masing-masing ada kelebihan Allah kasih. Ya, Insya Allah, alhamdulillah. Tapi sekarang maksudnya concern anak-anak Aceh ini untuk ke Timur Tengah, terutama Maroko sendiri itu makin bertambah, makin terbuka. Dan Insya Allah ada beberapa organisasi atau lembaga-lembaga yang memfasilitasi itu. Kalau di Aceh kita ada IKAT Aceh, Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh yang Masya Allah memfasilitasi ya atau membantu ya adik-adik kita yang ingin melanjutkan studinya ke Mesir, ke Maroko, ke negara-negara Arab yang lain. Jadi mungkin yang menonton juga ada adik-adik kita yang masih di bangku SMA mungkin ya mau melanjutkan perjalanan dakwah atau belajar di Maroko, mungkin bisa juga lah konsul ke Ustaz. Marhaban bikum fil Maghrib. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Bienvenue au Maroc. Biasanya orang sana nyebutnya pakai bahasa Prancis. Pakai bahasa Prancis juga. Bienvenue au Maroc. Jadi selamat datang di Maroko. Kebetulan saya kok bahasa Prancis susah ya kok. Jepang, Cina, Korea susah juga. Saya bahasa Cina tahu insyaallah. Oke, Masya Allah Ustaz Maharil. Berarti ya itu secara latar belakang memang sangat menekuni di bidang agama, bidang dakwah khususnya di fikih tadi ya. Nah, kalau kegiatan sehari-hari itu gimana? Apakah
Ya. mengajar atau ada yang lain? Tentang itu juga. Alhamdulillah Allah mudahkan kami untuk mengajar, untuk melanjutkan perjalanan atau masirah ilmu. Selalu kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala agar sepanjang perjalanan kita ini diisi dengan ilmu dan untuk menggali ilmu. Alhamdulillah kami sambil belajar kami juga mengajar. Dulunya pernah mengajar di pesantren-pesantren, sekarang mengajar di level kampus. Alhamdulillah fokusnya ke studi Islam. Jadi studi Islam dan bahasa Arab. Jadi kami fokusnya di studi Islam dan bahasa Arab, dan juga di waktu yang lain juga kami giat di dakwah, karena kenapa memiliki keseriusan, semangat sekali, interest kepada dakwah, alhamdulillah, dan juga tampil di masjid-masjid, ya di musala-musala, bahkan di menasa-menasa. Ya sempat juga bahkan sebelumnya menjadi tengku imam di kampung, Ustaz. Jadi karena memang kita membenahi orang-orang kampung terlebih dahulu. Ya, yang terdekat alhamdulillah kita. Ya, kemudian juga mengisi pengajian-pengajian secara rutin mingguan, ada yang bulanan. Alhamdulillah sampai hari ini sangat giat. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk senantiasa berdakwah, insyaallah. Nah, ini yang saya jadi penasaran, Ustaz. Maksudnya ya mungkin Ustaz lah ya seumuran saya juga lah, 30 umur sebaya. Ini udah 32, 31 ada ya. Menuju 32. Dan apa ya? Suka dalam dunia dakwah di saat mungkin ya seumuran kita ini kan ya gimana saya bilang ya. Ya mencari karir yang lain, apakah bisnis lah atau di kantor atau apalah, cari hiburan. Secara di kalau kita lihat di mimbar-mimbar tuh, kalau dulu kan ya orang-orang maaf cakap kita bilang yang sudah lebih senior dari kita lah ya, orang-orang mungkin ya sudah ya dengan ilmunya tentu yang tidak yang banyak ilmunya dan mereka sudah berumur gitu. Sedangkan Ustadz sendiri kan masih ya tergolong muda dan masih setia mau berdakwah gitu. Itu apa motivasinya, dan sebenarnya menurut Ustadz sendiri dakwah itu apa? Ya, ini paling basic. Prinsip atau pegangan kami ketika berdakwah itu ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Begitu juga ada ayat yang lain, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu motivasi yang besar sekali bagi kami untuk berdakwah. Ya orang-orang tua, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di kampung, agamawan-agamawan di kampung. Jadi ketika ini ada alumni Maroko nih, jadi dipersilahkan, diberikan kesempatan untuk tampil di mimbar-mimbar. Alhamdulillah semua itu ya dengan izin Allah. Kemudian karena orang-orang tua kita ini peduli, perhatian dengan anak-anaknya. Jadi orang tua peduli atau perhatian dengan anak muda itu nilainya luar biasa. Luar biasa karena jadi memberikan panggung, memberikan kesempatan untuk berkembang, dan alhamdulillah kami berkembang lewat itu. Jadi hari demi hari, waktu demi waktu, alhamdulillah jaringan silaturahmi pun makin luas. Kemudian ya masjid-masjid sudah mulai mengenal. Tapi bisa kami katakan semua itu karena ada niat, azam di dalam hati, dan ada kemauan. Betul. Dan prinsip kami juga senantiasa bergerak. Jadi keep moving. Jadi kita selalu bergerak. Saya memang suka dari awal memang pergi ke masjid. Nggak tahu kenapa. Berawal dulu masa-masa kuliah, saya juga sempat kuliah di IAIN Araniri waktu itu, masih IAIN. Itu kalau duha itu kalau nggak masjid, karena daerah sini kalau nggak masjid Prada, masjid Oman itu. Jadi sering duha di situ. Jadi tempat nongkrongnya di masjid ya. Di masjid. Biasa orang di warkop. Jadi memang suka di situ sholat duha, kemudian baca Al-Quran dan lain-lain. Jadi memang suka ke masjid, dan kemudian ada masjid-masjid yang alhamdulillah hari ini khususnya di Banda Aceh, begitu juga di Aceh Besar, yang akhirnya kami nyaman dengan masjid-masjid itu. Kemudian ikut jamaah, ikut majelis ilmu, dan memang itu ada dorongan dalam hati, memang sudah Allah arahkan seperti itu. Jadi alhamdulillah seperti itu, berawal dari kemauan. Berarti memang mau kita istilahnya sepercaya. Ini yang menarik adalah kepercayaan masyarakat itu sendiri terhadap anak muda itu kan jarang. Betul. Tapi kalau misalnya masyarakat pun udah, ayo silahkan ini maju. Kalau kita nggak ada kemauan pun
kayaknya susah. Mungkin kalau masyarakat dalam skala yang besar mereka belum mengenal kita, tapi Iya. memang harus ada di antara masyarakat yang banyak itu. Ada tokoh-tokohnya yang punya apa ya? Yang visioner atau apa? Visioner Iya. ya, mereka punya pandangan yang lebih ke depan Iya. sehingga mereka melihat ini anak ini Ada potensi. ada potensi atau kita belum tahu potensi dia, coba kita uji. Jadi anak ini Iya. kita uji, coba kita kasih kesempatan. Iya, iya. Ternyata alhamdulillah Betul. Ya. alhamdulillah sehingga sampai hari Iya. ini alhamdulillah Alhamdulillah. mendapatkan amanah kepercayaan dari masyarakat. Alhamdulillah dijalani dengan hati. Masya Allah ya. Berarti memang niat yang memang berasal dari dalam diri, memahami apa istilahnya tadi beberapa ayat tentang dakwah itu sudah menjadi pegangan Ustadz sendiri sehingga ada panggilan dari masyarakat dan ya dengan izin Allah kasihlah lapangan dakwah benar, itu ya. benar. Baik. Bahkan ada satu yang menjadi motivasi besar bagi kami itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi dalil alal khair itu kami memaknai itu luas sekali. Iya. Jadi dalil alal khair, orang yang menghantarkan seseorang, orang yang menjadi dalil itu kan penunjuk jalan. Menunjukkan. Kalau ada sesuatu kondisi yang gelap, dia yang menjadi penerang. Kalau ada orang yang tersesat di jalanan, dia akan yang menuntun itu dalil. Kemana tujuannya? Ilal khair. Tujuannya itu kepada kebaikan. Maka ketika misalnya contoh, kita mengajak orang untuk melakukan sesuatu, melaksanakan sholat misalnya, dia melaksanakan sholat, di dalam hadis sudah dikatakan, maka orang yang mengarahkan tadi, yang berdakwah tadi, dia akan dapat pahala sebagaimana pahala orang yang sholat itu sendiri. Bayangkan kalau kita, ini sederhananya seperti ini, ada seorang muazin, Bilal, dia azan, lihat, dengan panggilan sholatnya itu, berapa ratus orang yang datang, berapa puluhan orang yang datang, dia dapat royalti, mungkin dia akan dapat pahalanya itu luar biasa. Makanya orang yang mengarahkan orang, yang menuntun orang, dia akan dapat kebaikan yang luar biasa, dan itu menjadi motivasi kami. Betul. Mengarahkan kepada kebaikan itu, ya walaupun bentuknya juga banyak ya, tidak mesti dalam muazin, banyak ustaz, modelnya, sebagainya. Tapi itulah apalagi nih di bidang yang dakwah, di bidang agama sendiri itu kan memang ya sangat penting. Itu kan misalnya memang langsung kita ngajak kepada kebaikan tuh dalam konteks tabligh dan sebagainya. Ada beberapa ungkapan yang bagi kami ini ungkapan yang emas sekali, ini memang berharga sekali. Nahnu du'atun la qudah. Jadi kami juga belum pernah menggali itu siapa yang mengungkapkan itu. Nahnu du'at, kita ini adalah da'i. Kita ini yang mengajak, kita ini yang menuntun, kita yang mengajari. La qudat, kita ini bukan hakim. Kita ini pengajar, kita ini penuntun, tapi kita bukan hakim. Bahkan ada nanti ungkapan satu lagi, nahnu du'atun qabla kulli syai'. Kita ini adalah da'i, kita ini adalah orang yang mengajak. Qabla kulli syai'. Jadi maknanya seperti ini kira-kiranya. Kita ada profesi masing-masing. Ya, kita ada yang sebagai guru, ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai teknokrat, birokrat dan lain-lainnya itu, politisi. Sebelum kita menjadi politisi, kita itu adalah da'i dulu. Kita adalah da'i. Jadi tanamkan di dalam diri kita, sebelum kita menjabat satu jabatan atau kita melakukan suatu profesi bahkan, kita ini adalah da'i. Kita adalah da'i. Dan kemudian ketika kita sudah menjabat di satu jabatan, ada satu kedudukan, kita akan berfungsi sebagai da'i. Tapi da'i kemana? Da'inya ilal khair, khairnya bukan itu ilal ya. syarr. Iya, betul. Jadi tujuannya itu dakwahnya kepada kebaikan. Dan siapapun bisa berbuat kebaikan. Siapapun bisa berbuat kebaikan dan siapapun bisa mengajak kepada kebaikan itu. Betul. Jadi itu kira-kiranya itu motivasi bagi kami sehingga hingga saat ini masih istiqomah sana. Darahnya masih segar sekali, masih kencang sekali untuk dakwah itu. Insyaallah. Ya itu penting sih untuk kita sadar ya, apalagi ketika kita mencari ilmu ya, apapun ilmunya ya harus disadari sebelum kita katakanlah kita kepengen kuliah, pengen nanti kerja di sini, kerja sebagai ini, kita harus tanamkan dulu nahnu du'a itu ya. Kita ini nanti ayat ud'u ila sabili rabbika wal takum minkum man yad'u itu memang untuk semua muslim memang.
Iya, konteksnya itu betul. ya. Siapapun kita punya tugas mengemban dakwah, Betul. mengajak kepada kebaikan itu ya. Benar. Dan hukum berdakwah itu mungkin ada sebagian orang mengatakan dakwah itu fardu kifayah. Asal sudah ada rijalnya, Ya, sudah ada mewakili tokoh-tokohnya, berarti yang ini dia saja yang berdakwah itu. Yang lain sudah terwakili. Maka yang lain kalau diam-diam pun tidak jadi masalah. Karena kenapa? Sudah ada tokohnya yang berdakwah. Tapi pada pemahaman yang lain, Malah seluruhnya fardu ain. dalam hal ini seorang muslim, mereka itu adalah dai. Jadi ta'yin itu setiap orang adalah dai. Maka dialah yang akan mengajak kebaikan kepada orang. Ya, kemudian dia orang yang akan ta'muruna bil ma'ruf gitu ya. Jadi mereka yang akan mengajak orang, memerintahkan orang untuk berbuat kema'rufan, kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Begitu juga melarang orang, mencegah orang, menghindarkan orang daripada kemungkaran. Ya berarti itu berlaku semuanya. Simpulannya intinya bukan hanya tugas tengku, tugas ustaz dakwah. Kadang kan alahnya urusan tengku mentong lah jadi ceramah masalah bawah itu kan. Berarti semuanya tuh punya tugas untuk mengajak kepada kebaikan tuh ya. Tergantung skalanya masing-masing. Ada Ya, skala yang betul, besar, betul. kemudian besar, tinggi. Ada yang skala yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil kan semua orang bisa. Ya di lingkungan keluarganya, sahabat-sahabatnya kan. Bermula dari keluarga sendiri. Layaknya baginda Rasulullah SAW, baginda yang mulia. Beliau berdakwah itu yang orang yang pertama kali beliau dakwah itu adalah ahlul baitnya beliau, keluarganya beliau, orang yang ada di sekitar beliau. Ya. Ada Siti Khadijah, yang itu adalah wanita pertama. Dia itu memang istri baginda Rasulullah. Kemudian ada Sayyidina Abu Bakar, ya itu juga adalah sahabat terdekat Rasulullah. Kemudian ada Zaid bin Haritha, itu orang yang terdekat dengan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib juga adalah orang yang dekat sekali dengan Rasulullah SAW, dan kemudian orang-orang yang terdekat. Insyaallah. Ya, nah ini yang menarik lagi Ustaz ya, yang pengen sekali saya tanyakan tentang pemuda sendiri. Ini kan Ustaz berdakwah sejak muda dan audiensnya kan, apalagi kalau saya lihat nih pemantauan saya bisa salah ya. Di masjid-masjid itu kadang apalagi kalau jemaah subuh tuh mungkin lebih banyak ya umur 40 tahun ke atas, bahkan 50 tahun ke atas itu dibanding yang kita sebut anak muda kan mungkin ya 40 tahun ke bawah gitu ya. Yang 20 tahunan mahasiswi atau ya anak-anak remaja gitulah. Benar. Itu masih minim atau memang ada masjid khusus mungkin anak muda itu. Nah, itu yang pengen saya tanyakan, sebenarnya pemuda ini masalah pemuda ini dalam dakwah ini bagaimana? Baik mereka sebagai pelaku. Nah, misalnya apakah memang pemuda sekarang ini kurang minat untuk mengajak berdakwah menjadi ustadz atau tengku, ataupun mereka sebagai objeknya, orang yang akan kita dakwahkan. Nah, menurut Ustaz gimana tuh masalahnya tuh di mana? Kalau kita lihat hari ini realitanya di masjid-masjid itu kok orang-orang tua ini mendominasi gitu. Sementara anak muda selalu ditanya anak mudanya kemana gitu. Nah, mungkin sederhana bisa kita katakan itu letaknya pada kesadaran orang tua untuk beribadah itu lebih besar. Karena kenapa? Diintai oleh maut gitu ya. Kalau sudah tua itu sudah beruban, kulit sudah melepuh, kemudian semua itu kesadarannya itu menghantarkan dirinya itu bagaimana saya bisa beribadah lebih kencang, lebih meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh orang tua itu sendiri. Namun pemuda ini tidak juga kita anggap remeh, karena juga kita masih muda, darah masih segar. Faktor kesadaran barangkali dan mungkin itu menjadi tantangan bagi setiap kita hari ini. Bagaimana cara ini anak-anak muda harus kita kita tanamkan keimanan kepada mereka, kita ajak mereka untuk selalu atau belajar. Kita berikan kesempatan mereka untuk belajar untuk memperbaiki diri, kemudian meningkatkan kualitas mereka. Kita ingat dulu, misalnya di dalam surah Al-Kahfi itu, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kisah itu betul-betul Allah Allah jelaskan, memang betul-betul ada kejadian itu. Ashabul Kahfi itu anak-anak muda. Ya kan dikatakan oleh Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jadi anak-anak Ashabul Kahfi itu yang Allah spesialkan Allah
mereka itu kan orang-orang yang dulunya diajak oleh mungkin masyarakat sekitar mereka itu untuk menyembah patung, menyembah berhala. Sementara mereka tidak ingin, mereka hanya ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala karena keimanan mereka kuat sekali. Akhirnya mereka lari dan kemudian Allah ya takdirkan mereka itu menginap di dalam sebuah gua, kahfun itu, cave itu apa ya, gua yang dalam. Gua itu bukan seperti gua Hira. Gua Hira pintunya itu ya. Ya. Jadi kalau gua yang apa ya, yang kecil itu namanya ghar. Tapi kalau di yang namanya kahfi itu dalam. Jadi mereka menginap di dalam gua itu berapa? Wala bithufi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. 309 tahun secara perhitungan Hijri, tapi 300 tahun secara perhitungan miladi. Jadi itu ada perhitungannya. Jadi mereka di sana menginap dan Allah memang tetapkan mereka menginap tidur pula selama 309 tahun gitu. Ketika mereka bangun, ya mereka itu masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah takdirkan perjalanan mereka seperti itu? Karena mereka kuat iman. Ya, kenapa Allah itu muliakan mereka sampai kisah mereka itu diabadikan di dalam Al-Qur'an? Karena keimanan anak-anak muda itu. Karena keimanan anak-anak muda. Makanya kita selaku orang tua atau selaku kawan, ada anak-anak muda di sekitar kita, yang kita arahkan mereka, yuk pertebal keimanan. Jadi mari kita ajak anak-anak muda itu kepada keimanan. Karena urgensi dakwah bagi pemuda itu kan itu. Agar mereka itu mempelajari bagaimana Islam itu. Bagaimana syariat Islam itu. Apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang Allah atur. Begitu juga apa yang mereka lakukan itu akan menumbuhkan makin membangkitkan rasa ketaatan mereka, ketakwaan mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka akan terjaga ya, kalau ada kemungkaran mereka akan terhindar oleh itu. Berarti memang kisah Al-Kahfi ini harusnya bisa jadi inspirasi betul untuk pemuda ya, karena ya kayak yang Ustaz jelaskan tadi, memang di saat lingkungan mereka itu yang syirik, mereka masih setia dalam keimanannya. Harusnya kan ini betul-betul jadi pedoman, karena kan zaman sekarang pemuda itu melihat apa yang di depannya, apa yang keren gitu. Oh, saya masih muda, saya nikmatin aja masa umur yang panjang ini. Sehingga nanti ini ketika tua aja taubatnya. Nah, itu kan mindset seperti itu ya. Nah, itu gimana bisa kita benahi itu ya. Maksudnya mereka menganggap hidup nih masih panjang nih, saya pos-posin lah masa muda, nanti ketika tua aja nih saya taubatnya ini. Itu gimana menurut saya? Kalau bisa kita katakan tema kematian itu adalah tema yang paling ampuh untuk kita sampaikan. Menyadarkan Siapapun ketika disampaikan tema kematian atau kita ajak mereka, yuk kita takziah, ayo kita mungkin kita pergi ke rumah sakit. Dan ini kebetulan kami dengan mahasiswa siapapun, anak-anak muda, bahkan anak muda yang khususnya anak muda, kami ada senjata ampuh untuk menyadarkan mereka itu. Yaitu pertama, kalian harus pergi ke rumah sakit. Dan yang kedua, kalian pergi ke pemakaman. Kenapa? Karena dua tempat ini adalah tempat, kalau bagi kami, tempat spiritual ya, untuk meningkatkan spiritual. Ke rumah sakit kita lihat orang-orang yang sakit tuh. Ada orang sakit meninggal, meskipun ada orang sakit tidak meninggal karena Allah sembuhkan. Dan ketika mereka pergi ke dua tempat ini misalnya, itu ketakwaan mereka akan meningkat. Karena melihat langsung ya. Benar. Oh, ini ketika ada kematian. Kemudian tema-tema tentang kematian, maut, ajal, itu adalah tema yang sangat ampuh bagi kami, menurut kami, untuk disampaikan kepada anak-anak. Maka ada sebuah ungkapan itu, dalam hal ini qasidah itu ya. Alaika bittaqwallah fa innaka la tadri idza janna lail hal ta'ishu ila al-fajri. Ini sebuah ungkapan. Pernah kami temukan ini di salah satu hanut atau di salah satu pasar atau toko kelontong di kota Rabat, ibu kota Maroko. Kami temukan itu di sebuah kertas yang dilaminating. Alaika bittaqwallah fa innaka la tadri. Kamu itu harus bertakwa kepada Allah. Karena kenapa? Kamu itu tidak mengetahui. Idza janna lail, ketika malam sudah menyelimuti, pertanyaan muncul. Sebelum kita tidur, munculkan satu pertanyaan. Hal a'ishu ilal fajr? Apakah besok subuh saya masih bisa hidup?
saya bisa bernafas, darah saya bisa mengucur deras, atau ternyata saya sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi pertanyaan itu muncul kan sebelum kita tidur. Dan kami sebelum tidur kita ingat. Kita makanya kalau sebelum tidur itu baca doa. Kenapa? Karena ya Allah selamatkanlah saya ini dalam tidur saya. Kalau memang saya ini akan wafat dalam tidur saya ya Allah, maka izinkanlah saya wafat dalam husnul khotimah. Kalaupun saya masih hidup esok pagi, berarti Allah masih kesempatan. Engkau masih memberikan kesempatan bagi saya untuk menambah amal. Karena yang namanya kematian itu berhenti kita daripada kemaksiatan. Dan ketika kita masih diberikan hidup, berarti Allah masih izinkan kita untuk berbuat kebaikan yang lebih banyak. Nah, jadi anak-anak muda mungkin bisa hal-hal yang sederhana itu, hal yang sederhana bisa kita sampaikan kepada anak-anak muda. Bahkan orang tua pun kalau mendengarnya itu akan lebih kuat dan semangat untuk mereka untuk beribadah. Betul. Itulah saya tertarik ketika Ustadz bilang bawa ke rumah sakit, ke pemakaman itu kan dia melihat langsung ya secara empiris gitu, dia melihat oh iya nanti saya bisa aja saya di kondisi sakit nanti, tapi sekarang masih sehat, dia bersyukur. Maka ada ungkapan entah ayat tuh yang wakafa bil mauti wa'izan kan. Jadi mati itu emang sebagai pelajaran lah untuk dan tema kematian itu kan sebenarnya bukan hanya untuk orang tua kan. Karena kan mati tidak mengenal umur ya kan. Jadi harusnya ini juga jadi ya senjata para dai juga untuk menyadarkan lewat tema itu. Tapi ini ada masalah lagi Ustaz. Masalahnya kalau misalnya nih kan melihatlah poster undangan dakwah tema ajal menjemputmu nah itu gimana kalau pemuda kajiannya itu. Ya itu pemuda itu kayak mana, aduh tentang ini lagi ya, akhirnya jadi untuk datang tuh jadi nggak selera karena kurang seru, dikit-dikit udah ngomong nih ya. Itu Ustaz pernah menemukan nggak gitu? Ya tentu. Tema-tema anak-anak muda, kalau kita sasarnya anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu kan anak-anak muda, pemuda punya selera gitu. Jadi mereka itu punya selera. Ada selera mereka itu ketika mau dengar kajian yang kalau babnya munakahat. Nah, itu dia. Ya, kalau babnya munakahat itu semangat, darahnya itu bergebu-gebu, pada jantungnya bergebu-gebu. Langsung muncul pertanyaan, ini siapa kira-kiranya pasangan hidup saya dan segala macam. Kemudian nanti ada kajian tentang ibadah, ada muamalat, kemudian kadang-kadang nanti agak sedikit mundur, apalagi kalau ceritanya tentang ajal menjemput gitu ya. Nah, menurut kami perlu adanya keseimbangan. Jadi dalam dakwah, tema-tema itu yang disampaikan, dan kita hari ini coba kita lihat dai yang tersedia ya dalam skala skala kota kita misalnya Banda Aceh, kemudian skala provinsi kita Aceh, itu sangat kita katakan tersedia sekali, banyak sekali usaha kita di situ. Dan masya Allah setiap mereka itu punya kompetensi mereka masing-masing, kapasitas masing-masing. Ada yang berbicara tentang mawaris, ada yang berbicara tentang ketauhidan, masing-masing punya temanya sendiri. Seperti kami misalnya, di dalam pengajian-pengajian itu banyak kami menyampaikan tentang kajiannya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi masing-masing kita punya keahlian atau kesempatan untuk menyampaikan itu, maka tidak ada salahnya untuk kita lebih memperkaya wawasan kita. Jadi ada tema mungkin bisa diolah seperti ini. Pembicaraan tentang ajal, misalnya tentang ajal, itu mungkin ada satu ustadz tertentu yang bisa menyampaikan, dan kemudian mereka akan tertarik karena mereka tertariknya dengan figur. Ada satu figur ustadz, apa aja dia ngomong mau didengar. Dengar. Oh berarti karena emang udah senang sama ustadznya. Kalau misalnya kan ada memang orang Aceh asli gitu ya, Ustadz Hanan At-Taqi. Betul. Ustadz Hanan At-Taqi itu ketika beliau ngomong, anak-anak muda ikut aja. Karena kenapa? Yang beliau sampaikan itu hal-hal yang ringan, hal-hal yang relate dengan perkembangan anak-anak muda. Jadi seleranya itu cocok ke sana. Nah, berarti ini bisa jadi saran mungkin untuk para pendakwah itu memahami konteks anak muda, masalah yang terjadi, sehingga dia bisa memberi solusi dengan kapasitas kompetensi yang dia punya. Artinya dia tetap harus fokus mengembangkan kompetensinya, ya kan. Kemudian dia juga perlu memahami apa yang terjadi di lapangan itu ya. Untuk pendakwah dan untuk itulah anak muda sendiri. Ya itulah mungkin Ustaz yang perlu kita ingatkan, yang mandalla ala khairin itu. Artinya kan
artinya kita ini pahala mengajak orang itu kan banyak. Kita pun sendiri hidayah Allah itu kan milik Allah, itu hidayah kan, petunjuk itu. Kita belum tentu mungkin hari ini kita dihidupkan dalam keadaan beriman, berislam, tapi ajal kita belum tahu nanti kan. Nanti hal-hal seperti itu ya perlu kita tekankan juga sana. Benar-benar. Ya. Oke, kemudian nih, ini ada beberapa fenomena saya minta tanggapan misalnya. Sekarang kan zaman sosmed. Ini kan tuntutan zaman nih kan, dunia digital, ada YouTube, TikTok. Iya. Kadang itulah ya, saya ini husnuzon ya Ustaz ya. Husnuzon saya kenapa masjid itu kosong, anak muda mungkin banyak belajar agamanya di YouTube mungkin, di TikTok ya. Mungkin dengar ya Ustaz Hanan atau Ustaz Abdul Somad. Nah, ini kayak mana Ustaz? Maksudnya belajar agama lewat internet dengan menghadiri langsung itu apa positif negatifnya itu Ustaz? Kira-kira. Dua-dua itu adalah media. Baik itu hadir langsung ataupun melalui live streaming. Bukankah ini juga akan ditayang? Betul. Bukankah juga akan ditampilkan? Tapi bisa kita katakan di dalam menggali ilmu pengetahuan, istilahnya kalau di dalam istilah Arab itu ada namanya al-ilmu, ada al-thaqafah, kemudian ada al-ma'rifah gitu ya. Nah, ada istilah al-ma'rifah itu. Ma'rifah itu semacam atau bahkan thaqafah itu sendiri ada beberapa pandangan yang kami temukan itu ada yang namanya wawasan pengetahuan. Wawasan itu bisa saja kita dapat apa saja yang kita ketahui itu, meskipun kadang kita belum mampu untuk mengamalkannya atau belum bisa menguji itu benar atau salah. Jadi wawasan. Jadi untuk menangkap wawasan itu bisa kita memperoleh itu di media misalnya. Baik itu platformnya ada YouTube, kemudian ada yang lain-lainnya lah, Instagram dan lain-lain. Bahkan dulu kita di Blogspot gitu. Nah, itu juga kita akan baca. Hari ini kan kalau kita lebih lihat kepada artificial intelligence itu, ketika kita klik kita akan dapat informasi itu. Nah, itu pada skala ma'rifah saja. Nah, kita bisa dapat informasi itu. Bahkan kami pun atau kita pun itu akan kita dapatkan informasi itu apa saja. Tapi itu bisa kita katakan tidak sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu sumbernya dari mana. Betul. Jadi kan kita perlu apa yang kita dapatkan itu akurat. Betul. Ya, apa yang kita sumbernya peroleh harus jelas, itu. Nah, maka dari hal ini bisa kita pahami bahwasanya ketika kita belajar perlunya kita berguru di situ. Makanya ada majelis-majelis ilmu yang ada satu orang menyampaikan, kemudian yang lain mendengarkan. Itu namanya talaqi. Jadi ketika ada jamaah atau murid yang kemudian belajar dengan gurunya, itu namanya talaqi ilmu. Dan itu adalah metode, meskipun itu ya metode tradisional, metode yang memang turun temurun, itu keberkahannya luar biasa. Betul, menghadiri itu kan menghadiri itu ada pahala sendiri Ustaz ya. Benar. Majelis ilmu itu adalah taman-taman surga tahu itu. Benar. Ya. Tapi kalau kita belajar pun dari YouTube misalnya mendengarkan kajian-kajian, itu juga adalah satu kebaikan. Karena itu juga media. Media itu kan perantara. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengikuti kajian-kajian dari ustaz-ustaz tertentu, lihat apakah ustadz tersebut representatif terhadap misalnya suatu keilmuan yang dia sampaikan, atau kadang-kadang ada orang yang sembarang di YouTube itu berbicara tapi dia tidak pada skala kompetensinya, dia tidak punya kapasitas di situ, hanya dia menyampaikan. Tapi meskipun dia sudah menyampaikan itu, tetap kita apresiasi. Ya, lebih kurang namanya manusia itu juga punya keterbatasan tertentu. Tapi ketika kita mendengar dari seseorang yang memang dia bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya, karena kenapa? Keilmuannya itu bersanad misalnya, karena dia pernah belajar dari guru-guru. Apalagi kalau kita memang belajar langsung kepada orang yang memang gurunya. Jadi kalau seperti kami misalnya hari ini masih mengikuti majelis hadis secara riwayah, itu memang ada guru. Meskipun secara streaming, karena beliau posisinya di Turki, posisinya di Maroko, tapi kami ikuti secara online langsung ya. Langsung memanfaatkan media. Talakinya talaki online, dan itu bisa kita dipertanggungjawabkan. Dan hal-hal seperti itu semuanya positif, hanya saja perlu lebih teliti
ya untuk memilih pada satu disiplin ilmu yang dipelajari, begitu juga Ya betul. penyampai-penyampai. Ya berarti intinya ketika kita belajar sendiri itu belajar ya lewat YouTube, kita pastikan sumbernya jelas nih ya. Benar. Siapa yang ngomong ini betul-betul beliau Representatif, ustadz ya, punya otoritas ya, dia betul-betul ahli di bidangnya. Karena kan sekarang di YouTube, di TikTok siapapun bisa ngomong gitu kan. Makanya kita harus cek dulu nih orang nih siapa ini ya, bisa kita pegang nggak omongannya. Kadang ada orang yang dia punya kapasitas tapi dia tidak tampil di YouTube. Ya betul ya. Enggak, orang-orang seperti Ya. ini kita cari orangnya. Iya, betul. Ada orang yang dia tampil di YouTube. Nah, atau platform-platform yang lain, ya Iya. hari ini kan TikTok juga bisa kita pergunakan. Jadi ada orang yang tampil di Iya, situ, iya, betul. itu juga bisa kita asal apa yang disampaikan itu ada kebaikan. Kebaikan. Kalau sudah yang disampaikan entah kemana-mana, Ya. kesesatan atau Iya, apa, betul. itu ya, baiknya untuk tidak kita ikuti. Iya. Dan itulah, dan bagaimanapun walaupun media itu memudahkan kita belajar, tapi ya keberkahan majelis ilmu talaki itu tetap harus kita Benar, kejar, benar, cari benar. di sana. Dan ini Kan kita kita arahkan cari ya pahala. anak-anak muda kita, adik-adik kita, ya kawan-kawan kita ini untuk memang mengikuti kajian-kajian online yang memang itu sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk meningkatkan gairah mereka berdakwah. Karena mereka akan menduduki ya, posisi-posisi mereka yang yang penting. Nanti ada emang mungkin dia bukan seorang yang yang tampil di podium-podium yang di mimbar, karena mungkin anak-anak muda seperti itu kurang tertarik karena metodenya itu metode dakwah tradisional atau konvensional misalnya seperti itu. Saya nggak passion di situ. Tapi saya passionnya di mana? Saya buat tulisan atau desain, ada meme-nya di situ. Ya. Itu juga bisa bernilai dakwah. Jadi saya pikir bagi anak-anak muda ini juga harus punya ghirah tadi. Pertama dia tanamkan azam. Karena kenapa? Ketika dia tanamkan azam, kemudian didasari itu dengan keimanan, kemudian ya mau dia bergerak, Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan dia macam Allah tetapkan ashabul kahfi, wazidnahum huda. Jadi hidayah itu akan Allah dicari terus ya. Allah tapi kalau yang sudah namanya hidayat ini ya insya kan Allah mudah-mudahan kan mengalir. nama juga doa Insyaallah. mudah-mudahan diturunkan. Oke, Ustaz, nggak terasa ini waktu kita sudah di penghujung ya. Mungkin ada satu atau dua saran atau tips untuk yang menonton kita ini, Ustaz. Ya, dari keseluruhan yang bisa kita katakan kalau kita bicara tentang dakwah gitu ya. Ini dakwah ini sifatnya membina bukan menghina gitu. Oke. Dakwah itu mendidik bukan membidik. Oke. Jadi dakwah itu jangan langsung salah-salahin terus neraka terus itu. Iya. Jadi bukan membidik tapi mendidik. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengobati bukan melukai. Menasihati bukan mencaci maki. Jadi dakwah bisa kita lakukan bil lisan, yaitu dengan menyampaikan, dan juga bisa bil hal. Orang-orang ada kok dia nggak tampil di depan, tapi dia itu mempersiapkan, organizer gitu. Orang-orang yang memang memfasilitasi, orang-orang yang mengatur jalannya satu acara sehingga orang itu bisa mengikuti acara itu ini juga adalah dakwah. Termasuk Masya Allah Sago TV kita ini juga adalah media juga ya, orang media di belakang layar. Dakwah. Karena kenapa? Banyak orang tercerahkan di sini. Dan terutama dakwah itu sebagaimana definisi asalnya adalah dakwah ilallah. Mengajak orang kepada untuk Allah. Senantiasa memperkuat keimanan mereka kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Ya. Aiyah, syukran jazilan Ustaz ya. Jazakallah khair. Alhamdulillah luar biasa. Banyak sekali yang apa yang kita bicarakan ini menghasilkan manfaat, diterima oleh para pemirsa kita, para pendengar kita, penonton kita. Mudah-mudahan ya Allah jadikan kita dalailul khair. Ya, orang-orang yang menuntun kepada kebaikan. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Muharrir atas kesempatannya. Sama-sama. Sudah bersamai. Wa jazakumullahu khairan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.